Shalom, haleluya. Puji Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu bersyukur pada saat ini Tuhan, kembali masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan seberapa kami yang diberi kesempatan untuk mendengarkan, Tuhan meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, sehingga boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, iman kami boleh kuat, iman kami boleh kokoh, dan iman kami boleh senantiasa berkemenangan menghadapi setiap permasalahan dalam hidup ini. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang jangan tawar hati. Amsal 24 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Dalam terjemahan lama dikatakan, jikalau pada masa kesukaran tawarlah hatimu, maka kuasamu pun akan lemah adanya. Dikatakan jikalau pada masa kesukaran. Ya, ini dalam terjemahan King James. Kita hidup di dunia ini tidak lepas dari apa yang namanya kesukaran. Baik kesukaran besar atau kecil, itu tergantung dari cara kita menyikapinya. Ya. Cara pandang kita melihati problem, melihati kesukaran. Kalau kita yakin, kita punya pegangan, yaitu Tuhan Yesus, maka kita melihat, memandang kesukaran itu sesuai dengan porsinya. Tapi kalau kita tidak punya pegangan, kekuatan kita sendiri, maka kesukaran menjadi besar begitu. Bahkan menenggelamkan kita. Nah, jadi semua tergantung bagaimana kita menyikapi. Nah, kesukaran itu bisa datang secara pribadi, ada yang massal, dan secara global. Secara pribadi, mungkin kita mengalami kesulitan dalam bidang keuangan, kesulitan mencari pekerjaan, kena sakit, kena masalah rumah tangga dan lain sebagainya, itu adalah kesukaran secara pribadi. Kesukaran massal dalam satu negara bisa seperti gempa bumi, tsunami, gempa bumi yang bersamaan, saudaraku. Di pulau ini, sehingga timbul kesukaran. Nah, secara global itu sudah dinubuatkan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Sudah diberitahu terlebih dahulu. Nah, kita mesti mengerti, bersiap, saudaraku. Nah, Tuhan akan izinkan kesukaran secara pribadi lebih dahulu. Kita harus bisa menghadapi, sebab apa? Dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Nah, di dalam kitab Pengkhotbah 7 ayat 14 jelas dikatakan, dua hal ini hari mujur dan hari malang, kita harus berhati-hati. Sebab di saat kelimpahan,
Kalau kita salah pakai, bisa menjadi hari celaka. Ya. Kadang kita melihat di saat berkat itu berkelimpahan datang, timbul permasalahan di dalam rumah tangga. Suami selingkuh, anak kena narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga timbul permasalahan. Bahkan kalau dia tidak bisa menangani dengan baik, rumah tangga pun bisa jadi pecah. Bukan karena kekurangan, justru dalam kelimpahan. Ya. Kelimpahan itu juga beban. Jadi kalau tidak ditangani dengan baik, bahaya. Contoh jelas Salomo menjadi rusak karena berkatnya berkelimpahan. Sampai begitu banyak istri yang dipeliharanya, 1000. Ya. Nah di dalam Ulangan 8 ayat 10, Ulangan 8 ayat 10 sampai ke 11. Ulangan 8, 10, dan 11. Dikatakan demikian. Dan, nah ini perhatikan saudara, dan engkau akan makan, ya, dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Nah, 11 saudara perhatikan, hati-hatilah. Nah, sudah diberi peringatan, supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nah, kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya. Kita melihat, saudaraku, ayat ini merupakan satu nasihat atau pedoman atau pegangan untuk melaksanakan sesuatu. Jadi pada waktu kelimpahan, hati-hati. Di dalam kesukaran juga hati-hati. Nah, lebih lanjut kita melihat tawar hati, maka kekuatanmu kecil. Tawar hati itu hilang keberaniannya. Memang saudaraku sebagai manusia bisa bereaksi optimistis, yakin pasti berhasil, dan pesimistis, yakni tawar hati, selalu berpandangan negatif. Saudara, pada waktu menghadapi masalah, ya pasti kalah, pasti rugi, pasti hancur, pasti bangkrut, pasti gagal, dan seterusnya. Jadi yang satunya pesimistis, yang satunya optimistis. Sekarang kita melihat tentang optimistis dalam terang firman Tuhan. Ya. Optimistis dalam terang firman Tuhan. Satu, kalau seorang berhasil, sangat mudah menjadi sombong. Padahal, saudaraku, kemenangan dan suksesnya itu semua diizinkan, bahkan diberikan Tuhan kepada orang tersebut. Ya. Tapi tidak semua orang menyadari. Dia menganggap bahwa sukses itu karena kekuatannya, karena kepandaiannya, karena kebisaannya. Coba kita melihat Daniel 4, kitab Daniel 4 ayat yang ke-30 sampai 31. Dikatakan demikian, berkatalah raja, ini tentang Nebukadnezar. Berkatalah raja, bukankah ini Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ayat 29, saudara perhatikan,
ayat 30, semua ini kan karena kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku. Semua berfokus pada diri sendiri. Nah, 31 saudara perhatikan, raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Lanjut 32, engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberi makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Ini saudaraku perhatikan supaya kita tidak sombong. Coba kita lompat ke 1 Korintus 4 ayat yang ke-7. 1 Korintus 4 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan izinkan berhasil, ingat jangan sombong. Ya. Jangan optimis secara manusiawi. Orang beriman boleh optimis, ya, tapi dicocokkan, ditera dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak sombong. Waktu Nebukadnezar sudah diberi peringatan oleh Daniel, setelah lewat 12 bulan kok tidak terjadi apa-apa. Muncul sifat sombongnya, akhirnya diusir. Saudara perhatikan, dari manusia tidak ada manusia makan rumput, saudaraku. Tapi karena sombong, Tuhan rendahkan seperti binatang. Ya. Yang kedua, macam-macam dosa. Ini terjadi karena kemampuan manusia itu sangat terbatas. Ada plafonnya, saudara ya. Ada batasannya. Begitu saudaraku melebihi batas, nah orang ini untuk menyelesaikan permasalahannya, maka menghalalkan segala cara. Dan pada akhirnya timbul bermacam-macam dosa dan kejahatan. Ya. Sebab manusia itu ada batasnya, ada plafonnya. Saya ambil contoh begini, saya kuat ngangkat mungkin 50 kilo. Tapi begitu diberi beban 80 kilo sudah nggak kuat, angkat tangan saudaraku. Angkat tangan. Nah, kalau kita sadar akan hal ini, saudara, kita tidak akan menghalalkan segala cara, sebab kita bersandar berharap kepada Tuhan. Nah, orang yang mau mencapai sukses dan hasil di luar batas kemampuannya sendiri, seringkali melakukan pelanggaran, ya, dengan berbagai macam cara, dengan kebohongan, dengan menipu, saudaraku, dengan merugikan orang lain, atau istilahnya makan teman, makan saudara, sudah tidak peduli lagi saudaraku. Bahkan tidak jarang pakai kuasa-kuasa yang lain, kuasa kegelapan untuk menghabisi lawannya, ya, menghabisi lawannya, membunuh dengan cara tersembunyi. Ya. Nah, kita melihat juga saudaraku, orang yang optimistis begitu melihat kesukaran terlalu besar dan sulit diatasi, maka timbul
sikap pesimistis, ya, tawar hati. Dan kalau tidak kuat dan kalau tidak berjaga-jaga, tidak jarang orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sebab merasa sudah tidak mampu. Saya ambil contoh, orang yang sukses, berdagang sukses, berusaha sukses, tahu-tahu gagal bangkrut. Ya, tahu-tahu gagal bangkrut. Ini kesulitan yang datang menyebabkan, saudaraku, asalnya begitu optimistis, begitu yakin, tapi begitu melihat kesukaran yang besar dan sulit diatasi, timbul sikap pesimis. Ya, tidak ada lagi harapan, tidak bisa lagi bangkit. Nah, kadang-kadang pikiran seperti ini dimasukin, saudara, diselisipi pikiran yang negatif. Akhirnya mengambil sikap bunuh diri. Jangan coba-coba bunuh diri, itu jalan langsung menuju neraka. Sudah sering kali saya nasihati, jangan sesulit apapun, jangan ambil sikap bunuh diri. Memang di dunia selesai persoalannya. Tapi begitu dia buka mata, dia masuk dalam dunia lain, yaitu dalam neraka yang kekal. Nah, orang beriman memakai cara lain. Orang beriman tuh punya cara lain, saudara. Yaitu berharap, bersandar penuh pada Tuhan. Sehingga Tuhan menjadi kekuatannya. Mari kita melihat di dalam Mazmur 18, Mazmur 18 ayat yang ketiga, dikatakan demikian, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Saudara perhatikan, di sini Daud menyebut Tuhannya sebagai apa, saudara? Bukit batu, kubu pertahanan, penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Daud begitu luas mengenal Tuhannya. Sebab itu Daud mempunyai sandaran yang kuat. Daud tabah. Orang beriman berani. Orang beriman tabah menghadapi segala kesukaran, bukan sebab percaya diri sendiri, saudara, tapi percaya Tuhan yang ada di dalam kehidupannya. Sebab itu, saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan dan janji-janjinya, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Begini, saudara, kita dengan Tuhan, ya, kita dengan Tuhan, maka kita akan melakukan perbuatan yang gagah perkasa. Saya beri contoh Gideon. Ya. Gideon menghadapi orang Midian itu tidak gampang, saudara. Ya. Waktu menabur sembunyi-sembunyi, waktu panen juga sembunyi-sembunyi. Nah, Gideon mempersiapkan pasukan 32.000 orang. Terus Tuhan berkata, terlalu banyak. Disaring tinggal 10.000. Ternyata yang takut 22.000 orang. Banyak, saudara. Kelihatannya pasukannya gede, ternyata 22.000 orang yang takut. Tuhan masih ngomong, terlalu banyak. Ya, Gideon mikir, dengan 10.000 masih banyak. Disaring lagi, hanya sisa 300 orang. Saudara bisa bayangkan akan hal ini, tapi 300 orang ini disertai dengan Tuhan, maka mengalami kemenangan yang luar biasa. Kalau Allah
di pihak kita, siapa lawan kita? Sekalipun musuh begitu besar, begitu menakutkan, begitu banyak, rasanya sulit untuk kita menang. Tapi kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Hari-hari ini kita melihat juga seperti itu, saudaraku. Rasanya musuhnya tuh begitu gede, saudara. Mau usaha ini takut, mau usaha ini takut. Sebab melihat kondisi saat ini, mau invest ini, invest itu, dan lain sebagainya, timbul banyak ketakutan. Tapi kalau Allah meneguhkan kita, Allah menyuruh kita lewat kebenaran firman Allah yang kita baca setiap hari, kita kerjakan, maka yang menjadikan berhasil bukan kita, bukan kemampuan kita, tapi karena Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan menyertai kita, maka kita menjadi orang yang berhasil. Daud disertai Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mencatat Daud senantiasa berkemenangan sebab Tuhan yang menyertai Daud. Mari kita lihat dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-14. 1 Samuel 18:14, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Siapa bisa lawan Tuhan, saudaraku? Sebab itu orang beriman senantiasa mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Haleluya. Nah, kalau kita berjalan dengan iman, berjalan dengan Tuhan, bersandar kepadanya, kita akan melihat kemenangan dan hasil yang indah. Jadi gini, kita berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat hasil yang indah sebab, saudaraku, satu, kekuatan dari Tuhan tanpa batas. Yesaya mengatakan, saudaraku, kita melihat Yesaya 40 ayat yang ke-28 dikatakan demikian, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ini Tuhan kita. Haleluya. Jadi kekuatan dari Tuhan yang tanpa batas itu akan kita alami kalau kita melibatkan Tuhan. Tetapi yang perlu dicatat, kalau kita melibatkan Tuhan, kita tidak bisa dan tidak boleh menghalalkan segala cara. Sebab di dalam Tuhan tidak ada yang gelap. Tidak ada gelap. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, saudaraku. Ya, Tuhan sanggup melakukan kehendaknya di dalam kebenaran. Dengan Tuhan kita tidak bisa kompromi di dalam perkara-perkara yang gelap. Daud itu sangat mengerti betul tentang Tuhan. Ya, sebenarnya pada waktu Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, bahkan pasukan Daud berkata, sudah diserahkan Tuhan kepada Tuanku musuh ini. Nah, kalau secara pikiran yang waras, Daud bunuh Saul, langsung naik jadi raja. Tapi Daud mengerti, Daud melibatkan Tuhan dalam setiap perkara, sebab itu Daud tidak berani mengambil jalan gelap. Bahkan di situ muncul pernyataan Daud, jangan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Muncul kebenaran karena Daud cinta akan firman Tuhan. Daud suka bersekutu dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menjadi terang, menjadi penuntun dalam jalan hidupnya. Dan Daud menolak, sebab itu bukan jalan Tuhan. Ya, bukan jalan Tuhan. Yang kedua,
mengerti dan percaya firman Tuhan. Ya, orang seperti ini tabah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mesti percaya kepada firman Tuhan, kita mesti mengerti. Artinya begini, kita mesti membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga pada waktu kesukaran datang, saudaraku, kita tabah, kita berani dalam segala keadaan. Ya, sebab apa? Kita yakin apa yang kita baca, pengertian itu muncul. Ya. Roh Kudus akan memunculkan, mengingatkan setiap firman Tuhan yang sudah kita baca. Jadi di dalam keadaan terjepit kita ingat, oh tidak ada yang kebetulan. Tuhan tahu, mata Tuhan melihat, mata Tuhan mengawasi, dan seterusnya. Sehingga kita tenang. Ya, sehingga kita tenang. Hanya dekat Tuhan aku merasakan tenang. Dekat Tuhan jiwaku tenang. Haleluya. Dan apa yang terjadi semua dengan seizin Tuhan, bahkan di saat kesukaran datang, firman Tuhan mengatakan itu semua tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, di saat kesukaran datang, Tuhan sudah menyediakan jalan lepas bagi kita. 1 Korintus 10:13, Tuhan menyediakan jalan lepas bagi kita. Sehingga kita dengan yakin, dengan berani kita berkata, bahwa kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Dengan Tuhan, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Saya beri contoh, di dalam Matius 18, ayat 17, sampai yang ke-21. Matius 18, ayat 17, kita baca, dikatakan demikian, ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Jadi ini orang ini sudah dalam keadaan terjepit, dalam keadaan banjir. Tapi Tuhan mampu menjangkau dia. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah. Dan dari orang-orang yang membenci aku. Karena mereka terlalu kuat bagiku. 19, mereka menghadang aku pada hari sialku. Tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. 20, ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku. Karena ia berkenan padaku. Nah, ini saudara garis bawahi, berkenan. Dari dalam kondisi seperti itu, orang ini tetap memperkenankan Tuhan. 21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Jadi saudaraku, orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kekudusan tidak sia-sia. Pada waktu kesukaran datang, tidak ada jalan lepas, Tuhan memperhitungkan kebenaran dan kekudusan orang itu. Nah, kita melihat saudaraku, dan semua perkara apa saja yang orang beriman alami, orang yang cinta kepada Tuhan, itu akan menjadi kebaikan, menjadi kebajikan bagi orang yang mencintai Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8, 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pasti jadi kebaikan. Saudara, prosesnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu, tapi kita pegang kebenaran
kebenaran firman Allah, kita yakin kita berjalan dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan, maka apa yang terjadi itu menjadi kebaikan sebab kita mencintai Tuhan. Tuhan yang membela para kekasihnya. Haleluya. Nah, kemenangan itu bisa dilihat dari permulaan. Sekali lagi, kemenangan itu bisa dilihat dari permulaan. Kalau pada permulaannya menghadapi permasalahan kesukaran sudah tawar hati, hilang keberaniannya, saudaraku. Dan orang seperti ini susah untuk menang. Sekalipun menghadapi kesukaran yang kecil. Sebab tawar hati. Ya. Orang yang tawar hati akan mudah kalah dan hancur. Ini peristiwa saudaraku, Saul dan bangsa Israel itu mengalami tekanan yang luar biasa dari Goliat. Dan kita melihat 40 hari Goliat itu teriak-teriak terus, saudara. Menakut-nakuti, menantang bangsa Israel. Sehingga kekuatan Israel habis. Habis, saudara. Ya, habis. Ya, habis, saudara. Tentaranya dari raja sampai tentara sudah hilang keberanian. Kalau optimistis atau berani, saudaraku, belum tentu berhasil. Kalau optimistis karena diri sendiri, itu sangat tergantung dari kekuatan, dari kemampuan, dari pengalamannya, saudara. Ada banyak segi, ya, banyak segi. Tetapi kalau kita yang saudaraku, tetapi kalau Tuhan berperang bersama dengan kita, sekalipun kecil, Daud itu kecil, saudara. Tidak ada pengalaman perang, hanya beruang dan singa yang dikalahkan di saat menggembalakan kambing dombanya. Tetapi pengalaman itu sangat berkesan bagi Daud, sebab tanpa Tuhan siapa kita? Bisa mengalahkan beruang, bisa mengalahkan singa. Justru kita yang diterkam. Tanpa Tuhan, kesukaran itu menerkam kita. Tapi kalau dengan Tuhan, kesukaran itu yang kita kalahkan. Yosua, 5 raja ditaklukkan. Disuruh tiarap semua, saudaraku. Yosua kakinya ditaruh di tengkuk 5 raja itu. Dan dipanggil, bangsa, ayo kamu taruh kakimu di tengkuk raja ini. Karena Yosua menang. Musuh dikalahkan, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Nah, jangan seperti Saul dan bangsa Israel saat itu. Daud punya iman. Daud kenal siapa Tuhannya, saudaraku. Dan Daud tidak takut. Sebab Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Kalau kita berkata, saya kenal Tuhan, saya percaya Tuhan, saya baca janji-janji Tuhan, tapi takut. Coba kita lihat 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ya. Dikatakan demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau kita berkata, saya kenal Tuhan, saya percaya Tuhan, saya pegang janji-janji Tuhan, tapi ya saya takut menghadapi permasalahan. Nah itu artinya percayanya nggak betul, saudara. Imannya nggak betul. Sebab iman yang betul, percaya yang betul, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Haleluya. Daud sekalipun melihat musuhnya yang
tidak seimbang menurut pandangan dan akalnya, saudaraku, itu pengalaman perang bukan main. Goliat dari kecil pengalaman perangnya. Tapi Daud pengalamannya bersama dengan Tuhan. Sehingga Mazmur mengatakan, aku lebih berpengalaman dari orang-orang tua. Orang-orang yang biasa. Sebab aku megang firman. Orang yang pegang firman Tuhan, dia punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga pada waktu kesukaran datang, dia tidak takut. Petrus ditangkap, dipenjara, saudara, dirantai, tidur nyenyak. Besok mau dipenggal, tidur. Kenapa? Dia sangat yakin, dia pernah melihat Tuhan waktu di bukit dia berdoa, dia lihat Tuhan berubah. Haleluya. Sampai Petrus berkata, Tuhan, aku buat 3 pondok ya. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk... Nah, pengalaman ini sangat membekas. Sangat membekas. Sehingga pada waktu Petrus mengalami kesukaran tenang, dia tidak takut. Sebab itu saudaraku, kita perlu ingat pertolongan Tuhan di hari-hari yang lalu. Jangan kita lupakan. Kita mesti ingat apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan. Kalau dulu Tuhan sudah pernah tolong kita, kalau dulu Tuhan sudah pernah angkat kita, kalau dulu Tuhan sudah pernah membuat kita berhasil, hari ini Tuhan sama. Mungkin hari ini kita mengalami kesukaran, kesulitan. Jangan takut. Hari yang lalu menjadi pengalaman, saudaraku. Hari ini menjadi kenyataan. Kalau Tuhan memberkati kita. Jangan takut, saudaraku. Sebab kita melihat di dalam kitab Ayub 42, Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup. Aku tahu bahwa engkau sanggup. Ini Ayub yang berkata dalam kondisi hancur. Saudara, dalam kondisi bangkrut, kesehatannya rusak, rumah tangganya hancur, anaknya habis, saudara. Tapi perkataannya, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yakin, percaya saudaraku. Kalau Tuhan di pihak kita, jangan takut saudara. Sebab apa? Begini saudara ya. Tuhan di pihak kita, sebab itu kita dikatakan bahagia. Coba kita lihat lebih dahulu di dalam Mazmur 1 ya. Mazmur 1 ayat 1 dikatakan demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Perhatikan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa sih kena mengena antara kita merenungkan firman Tuhan dan keberhasilan? Coba kita lihat lagi Yosua 1. Yosua 1 ayat yang ke-7, 8. Ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum
yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Nah, jadi perhatikan hukum itu supaya apa, saudaraku? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi dengan kata lain, kalau kita merenung-renungkan firman Tuhan menjadi pelita, menjadi suluh dalam jalan perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak melenceng, sehingga kita tidak keluar dari rencana Tuhan. Nah, orang seperti ini berjalan dalam kebenaran, dan Roh Kudus itu akan mengingatkan setiap firman Tuhan yang sudah kita baca. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 demikian, saudaraku. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan menjadi pelita, menjadi terang, sehingga kita bertindak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak salah jalan. Nah, orang seperti ini hidup dalam kebenaran, saudara. Nah, kalau hidup dalam kebenaran, maka berlaku hukum Tuhan, mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Artinya, orang itu selalu diperhatikan oleh Tuhan. Orang itu selalu dilindungi oleh Tuhan, sebab mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang itu. Haleluya. Nah, kita lihat lebih lanjut, iman bisa dikuatkan dengan satu, ya, firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, kalau kita jarang baca firman, justru suka nonton berita-berita, kesukaran-kesukaran yang ada, sehingga iman kita tidak tumbuh, malah takut. Boleh nonton secukupnya, tahu ya sudah selesai. Lebih banyak kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua, doa dalam roh dan kebenaran. Ya, doa. Jangan seperti Yohanes, Yakobus, dan Petrus diajak doa justru tidur. Kesukaran datang, menyangkal Tuhan Petrus. Lari, saudaraku. Ya. 3, nasihat dari tubuh Kristus. Belajar kita punya persekutuan, saudara ya. Imamat 26 ayat 8, 5 orang bisa bersekutu, kekuatannya naik 20 kali lipat. Ya. Saudara perhatikan, kalau kita bisa bersekutu dengan betul, kekuatan kita luar biasa. 100 orang bersekutu, kekuatannya naik. Imamat 26 ayat 8 coba kita baca, saudaraku. Ya. Imamat 26 ayat yang ke-8 dikatakan 5 mengejar 100 dan 100 mengejar selaksa 10.000 orang. Bukan main. Belajar, kita minta nasihat dari tubuh Kristus, ya. Minta. Haleluya. Kesimpulannya, saudara, kita melihat, saudaraku, kesimpulannya satu, kita akan menghadapi hari-hari yang sukar. Kita akan menghadapi hari-hari yang sukar. Baik itu secara pribadi, baik itu bersamaan, lokal dan global, kita harus menghadapinya. Dan tidak bisa lah. Gak bisa, saudara. Belajar punya pengalaman,
hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Yang kedua, belajar untuk selalu bersandar pada Tuhan. Belajar untuk selalu bersandar pada Tuhan. Baik itu problem kecil dan besar. Sebab kekuatan manusia terbatas. Contoh Yosua yang tidak mau bersandar pada Tuhan, begitu ada hal yang kecil sudah diputus sendiri, akhirnya jadi masalah besar. Jangan sampai kita meringankan masalah kecil. Kidung Agung mengatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah kecil, karena rubah kecil itu merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Setan bisa menyelusup dengan perkara kecil, oh gampang, ini sudah pengalaman. Jangan, saudara. Belajar bersandar kepada Tuhan. Jangan dihadapi sendiri. Masalah kecil, kita bersandar kepada Tuhan. Masalah besar, kita sudah punya pengalaman 3. Meskipun kita orang biasa yang lemah, tetapi dengan Tuhan kita menjadi kuat. Kita orang biasa lemah, tetapi dengan Tuhan kita menjadi kuat. Haleluya. Nah, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan kami punya benda yang mulia di dalam bencana tanah liat. Elia orang biasa menjadi luar biasa karena doa. Juga saudaraku, kalau Tuhan berkata dalam Yesaya 30 ayat 15, duduk diam itu kekuatan kita. Orang yang hidup, saudara perhatikan ini ya, orang yang hidup di dalam doa itu kuat. D-O-A. Tapi orang yang hidup di dalam dosa, D-O-S-A, ada ketambahan S, saudaraku, itu menjadi lemah. Beda orang yang kuat dan orang yang lemah itu di S, disalib. Kalau kita biasa memikul salib Kristus, kita menjadi kuat. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini, saudaraku, jangan tawar hati. Kesukaran, kesulitan pasti datang dan kita harus menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu bersyukur. Kembali hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami tidak perlu tawar hati, sebab kami punya pembela, kami punya pendamping. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjadi kekuatan kami saat menghadapi kesukaran dan kesulitan. Dan kami sangat yakin, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Seperti Daud mengatakan dalam Mazmur 18 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Oleh karena kebenaran dan kekudusan-Mu, Tuhan meluputkan. Kami percaya orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang hidup dalam kekudusan, Tuhan menjaga, melindungi. Bahkan mata dan telinga Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Terima kasih. Mungkin saat ini beberapa di antara saudara kami sedang mengalami kesulitan, kesukaran yang menurut dia tidak mungkin ada jalan lepas. Tapi hari ini janji-Mu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan sanggup menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh umat-Mu yang berharap, yang bergantung penuh kepada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus hamba-Mu bersyukur dan hamba-Mu berserah. Terima kasih, berkati semua yang mendengarkan saat ini Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati keuangannya dengan berlimpah-limpah Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati keluarganya, berkati masa mudanya, berkati pelayanannya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Mari saudaraku kita mengangkat tangan. Saudara yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa,
damai sejahtera, sukacita, dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia-karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga perjalanan hidup kami berhasil, bukan kuat dan gagah kami, tapi karena Yesus ada di pihak kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.